Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya, M. Rizky Fadilah. Oke, dan di video kali ini kita akan membahas tentang turunan. Oke, dan di video kalkulus ini saya mendapatkan referensi dari Bapak Ferry Hendra Saputra dan juga dari Google ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke materinya. Kita langsung membahas tentang rumus turunan. Oke, langsung aja kita ke rumusnya ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti ini. Turunan dari fungsi fx untuk x pangkat n. Untuk menentukan turunannya itu seperti ini ya teman-teman rumusnya. Jadi si turunan ini kita lambangkan dengan tanda petik seperti ini ya teman-teman. Gitu teman-teman. Rumusnya adalah limit h mendekati 0 untuk fungsi dalam kurung x plus h tutup kurung dikurangi fx dibagi h. Nah, ini sepertinya sulit ya teman-teman. Jadi untuk mempermudahnya kita langsung aja ke rumus yang disederhanakan. Jika disederhanakan rumus ini menjadi seperti ini ya teman-teman. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Nah, jadi si n yang ada di sini tadi kan awal soalnya seperti ini ya teman-teman, x pangkat n. Nah, jadi untuk menentukan si turunan ini kita menggunakan rumus n dikali x pangkat n min 1. Jadi kita akan menggunakan rumus yang disederhanakan ini ya teman-teman. Kenapa? Karena jika kita menggunakan rumus yang atas itu akan lama dan hasilnya itu akan sama jika kita menggunakan rumus yang bawah. Jadi yang bawah ini hasilnya sama dengan jika kita menggunakan rumus yang atas. Jadi supaya lebih gampang kita akan menggunakan rumus yang bawah ini. Oke, langsung aja kita ke contohnya ya teman-teman. Contoh dari turunan. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Loh, kenapa turunan pertama? Karena nanti kita juga akan belajar turunan kedua dan turunan ketiga dan seterusnya gitu teman-teman ya. Jadi langsung aja kita ke soalnya. Soal yang pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3. Kita langsung aja tentuin turunan dari fungsi fx yang ini. Jadi kalau rumusnya tadi kan n dikali x pangkat n min 1. Jadi langsung aja kita masukkan satu per satu gitu ya teman-teman. Jadi di sini kan kalau n tadi kan pangkatnya ya teman-teman. Jadi si pangkat ini kita kalikan dengan 4 ataupun x yang ada di sini karena di sini kan x-nya ada 4. Jadi langsung aja kita kalikan 3 dikali 4x pangkat 3 dikurangi 1. Jadi tadi kan rumusnya jika fx f untuk x seperti ini, saya percepat. Nah, jika tadi kan fungsi fx untuk x pangkat n. Nah, rumusnya kan seperti ini ya teman-teman. Rumusnya seperti ini. Berarti kan jika di sini x dan di sini pangkatnya n, nah maka si pangkatnya ini kita kalikan dengan si x-nya, si variabel x yang ada di sini. Berhubung di sini x-nya adalah 4. Oleh karena itu, langsung aja kita kalikan 3 dikali 4 seperti ini. 3 kali 4x pangkat 3 kurangi 1. Di sini kan n min 1. Jadi pangkatnya itu dikurangi 1 gitu teman-teman. Jadi langsung aja kita hitung ya teman-teman. Di sini kan 3 kali 4. Jadi di sini sama dengan 3 kali 4 itu sama dengan 12. Berarti kan 12x. Kita tulis di sini x 12x. Kenapa 12x? Karena di sini 3 dikali 4x. 4x di sini menyatu ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita hitung si pangkatnya. 3 diambil 1, hasilnya adalah 2. Maaf kalau tulisannya jelek. Seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah 12x pangkat 2. Lebih baik kita perbaikin aja ya teman-teman. Kita bersihkan ini, lalu kita rapihkan seperti biasa. Nah, kalau udah kita bersihkan lalu kita rapihkan, hasilnya adalah 12x pangkat 2. Jadi kesimpulannya adalah turunan pertama dari fungsi fx untuk 4x pangkat 3 turunannya adalah 12x kuadrat gitu teman-teman.
kita langsung lanjut aja ke contoh yang kedua ya teman-teman. Jadi contoh yang kedua itu seperti ini. Y sama dengan 5x kuadrat diambil 2x plus 3. Nah loh, kok malah tambah susah bang? Nah jadi gini ya teman-teman, nggak usah bingung dulu. Di sini saya memiliki solusinya. Yang pertama untuk Y ini, kenapa di sini menggunakan Y, sedangkan harusnya kan fungsi itu menggunakan f dalam kurung x ataupun gx ataupun dan sebagainya gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan y? Karena di sini y itu nilainya sama dengan fungsi fx ataupun fungsi gx ataupun yang lainnya. Jadi y ini adalah sebutan lainnya gitu teman-teman. Nah, lalu di sini kita memiliki 5x kuadrat minus 2x plus 3. Nah, itu cara menentukan turunan pertamanya gimana bang? Jadi gini teman-teman, si y ini jika kita mencari turunannya berarti kan tandanya akan berubah menjadi seperti ini. Y tanda kutip 1 ataupun y inverse ataupun gimana ya? Ya seperti inilah pokoknya. Jadi y tanda kutip 1 berarti dia adalah turunan pertama dari fungsi y yang ini gitu. Jadi langsung aja kita membahas soalnya. Jadi gini teman-teman, kita menggunakan rumus yang ini, rumus fx sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Kita pertama fokus ke yang angka 5x kuadrat ini ya teman-teman. Kita fokus yang ini dulu, baru kita bahas yang lainnya. Nah, berhubung di sini 5x kuadrat, nah oleh karena itu si n-nya itu yang mana? Si n itu kan pangkatnya yang ini, 2. Nah, 2 ini sebagai n seperti yang ada di sini. Nah, oleh karena itu langsung aja si 2-nya ini kita pindah ke bagian yang pertama ataupun di awalnya yang angka 5 ini. Kenapa? Karena di sini rumusnya n dikali x pangkat n min 1. Jadi si n-nya ini kita kalikan dengan angka 5x ini. Jadi langsung aja kita tulis 2 di sini 2 dikali maaf kalau tulisannya jelek ya teman-teman. 2 dikali dengan 5 di sini 5, lalu di sini 5x ya teman-teman. Kita tulis 5x. Nah, setelah itu rumusnya adalah n min 1. Jadi 2 diambil 1. Kita tulis di sini pangkat 2 dikurangi 1 seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, yang 5-nya ini sudah kita hitung ataupun kita masukkan ke dalam rumus, lalu kita pindah ke x yang kedua yang ada di sini minus 2x. Kita tulis minus dulu ya teman-teman. Kenapa? Karena jika di sini minus maka dia tetap minus gitu teman-teman. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Di sini kan 2x nggak ada pangkatnya. Nah, terus gimana bang? Kalau nggak ada pangkatnya itu kan berarti dia pangkatnya 1 ataupun 2x pangkat 1 seperti ini. Nah, oleh karena itu si angka 1-nya ini kita masukkan ke dalam 2x yang ada di sini. Nah, oleh karena itu kita langsung aja tulis 1 dikali 2x. Itu, maaf ya kalau tulisannya jelek. Lalu setelah itu pangkat n dikurangi 1. Di sini kan pangkatnya 1 nih. Jadi langsung aja kita tulis 1 dikurangi dengan 1 seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke angka yang selanjutnya, yaitu plus 3. Nah, di sini kan tidak ada x-nya ataupun x pangkat 0. Nah, berarti kan jika x pangkat 0, ini berarti n-nya 0. Nah, oleh karena itu 0 dikali dengan 3 hasilnya adalah 0. Nah, oleh karena itu kita langsung aja tulis di sini plus 0 seperti ini. Maaf ya kalau tulisan saya jelek. Lalu langsung aja kita lanjut ya teman-teman. Kita hitung satu persatu yang sudah kita tentukan tadi. Yang ini ya teman-teman. Yang ini, jadi langsung aja kita hitung 2 dikali 5x hasilnya adalah 10x. Nah, seperti ini. Lalu pangkatnya kita kurangin. 2 diambil 1 hasilnya adalah 1. Nah, karena pangkat 1, jadi di sini nggak usah kita tulis. Jadi langsung aja tulis 10x seperti ini. Lalu kita lanjut ke yang sebelah kanannya. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Jangan lupa di sini minus ya teman-teman, karena di sini angkanya tetap minus gitu.
Nah, setelah itu 1 dikali 2x hasilnya adalah 2x. Di sini kita tulis 2 kali x. Nah, setelah itu kita hitung pangkatnya. 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0 gitu. Nah, karena di sini x pangkat 0, jadi kan x pangkat 0, rumus matematika dasar, berapapun angkanya, jika pangkatnya 0, itu hasilnya adalah 1. Jadi di sini kita coret. Kenapa? Karena x ini dianggap 1 gitu. Nah, 2 dikali 1 hasilnya tetap 2. Nah, oleh karena itu hasil dari y untuk turunan pertama, y yang ini ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 10x minus 2. Ini kita hapus dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi turunan pertama untuk y, untuk fungsi y yang ini 5x kuadrat minus 2x plus 3, hasilnya adalah 10x minus 2 gitu teman-teman. Ini kan tadi yang kita cari adalah turunan pertama. Nah, gimana kalau kita mendapatkan soal kita disuruh menentukan turunan kedua dari sebuah fungsi? Contohnya seperti ini. Tentukan turunan kedua dari fungsi berikut. Untuk fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3. Kebetulan sama ya teman-teman soalnya. Tetapi di sini yang kita cari adalah turunan kedua dari 4x pangkat 3. Kalau tadi kan 4x pangkat 3, yang kita cari adalah turunan pertama. Nah, di sini yang kita cari adalah turunan keduanya. Jadi langsung aja kita bahas, kita cari turunan keduanya. Jadi langsung aja pertama-tama yang kita harus lakukan adalah kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu. Seperti ini. Karena tadi kita sudah hitung, maka 4x pangkat 3 ini caranya seperti yang tadi ya teman-teman. Kita dapatkan hasil 12x pangkat 2. Kenapa? Karena di sini kan 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Lalu untuk pangkatnya 3 diambil 1 hasilnya adalah 2. Maka turunan pertama hasilnya adalah 12x kuadrat. Seperti itu. Nah, setelah itu kalau turunan pertamanya sudah ketemu, lalu kita cari turunan kedua dari turunan pertama yang ini, ataupun turunan dari turunan yang pertama yang udah kita cari, yaitu 12x kuadrat. Jadi 12x kuadrat ini kita cari turunannya lagi gitu. Jadi intinya gini, untuk mencari turunan kedua, caranya adalah yang pertama kita turunkan si fx ini. Nah, setelah itu si hasil dari turunan yang pertama itu kita turunkan lagi seperti itu. Jadi langsung aja kita cari ya teman-teman turunan keduanya. Nah, kalau tadi kan turunan pertama tanda kutipnya 1. Nah, kalau turunan kedua maka tanda kutipnya ada 2 seperti ini. Lalu setelah itu langsung aja kita cari ya teman-teman. Kita cari menggunakan rumus yang sama, yaitu n dikali dengan x pangkat n minus 1 gitu. Jadi di sini si n-nya adalah 2, maka di sini kita tulis 2, lalu dikali dengan 12x, kita tulis di sini dikali dengan 12x. Maaf ya kalau tulisannya kurang rapih. Nah, setelah itu kita hitung pangkatnya. 2 diambil dengan 1. Di sini kita tulis 2 diambil dengan 1 seperti ini. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 24x. Kenapa 24x? Karena jika kita hitung 2 dikali 12 hasilnya adalah 24. Lalu x pangkat 1 ataupun 2 diambil 1 hasilnya adalah 1 ya. Jadi x pangkat 1 hasilnya tetap x. Nah, maka turunan kedua dari fungsi fx untuk 4x pangkat 3, turunan keduanya adalah 24x. Seperti ini teman-teman. Nah, ini kan turunan kedua. Berarti kalau kita menemukan soal yang suruh mencari turunan ketiga, contohnya seperti ini, itu caranya sama ya teman-teman. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari turunan pertama, lalu kita cari turunan kedua, lalu kita cari turunan ketiganya. Jadi 3 kali diturunkan gitu teman-teman. Jadi langsung aja kita turunkan bareng-bareng.
untuk soal yang ini, soal yang Y. Jadi turunan pertamanya adalah 5x pangkat 4. Berarti kan 4 dikali dengan 5. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Di sini kita tulis 20. Lalu kita tulis X di sini. Karena 4 dikali 5X. Di sini hasilnya adalah 20X. Nah setelah itu 4 dikurangi 1. Hasilnya adalah 3. Nah setelah itu kita lanjut ke minus 2X pangkat 3. Sebelumnya kita tulis minus di sini. Lalu setelah itu 3 dikali dengan 2X. 3 kali 2X hasilnya adalah 6X. Kita tulis di sini 6X. Lalu pangkatnya kita kurangin dengan 1. 3 diambil 1 hasilnya adalah 2. Kita tulis di sini 2. Nah kalau udah seperti ini, lalu untuk X kuadrat 2 dikali dengan 1. Di sini plus ya. Kita plus 2 dikali dengan 1 hasilnya adalah 2 seperti ini. Lalu kita tulis X-nya seperti ini. Setelah itu 2 diambil dengan 1. Karena di sini rumusnya N-1. 2 diambil 1 hasilnya adalah 1. Nah maka ketemunya 2X seperti ini. Nah ini kan turunan pertamanya sudah ketemu nih. Hasilnya adalah 20X pangkat 3 diambil 6X pangkat 2 ditambah 2X. Lalu kita cari turunan keduanya. Seperti ini. Langsung aja kita cari 20X dikali dengan 3. Hasilnya adalah 60X. Lalu 3 diambil dengan 1. Hasilnya adalah 2. Maka 60X pangkat 2. Seperti ini. Lalu kita hitung yang sebelah kanannya. Ini minus. Lalu langsung aja kita hitung 2 dikali dengan 6X. Hasilnya adalah 12X. 2 diambil dengan 1. Hasilnya adalah 1. Maka kita tulis X saja. Lalu kita ke sebelah kanannya. Plus 2X. Nah plus 2X itu turunannya adalah. Ini kan X pangkat 1. Maka 1 dikali 2. Kita tulis 2. Lalu X pangkat 1 dikurangi 1. 1 kurang 1 hasilnya adalah 0. Maka karena ini X pangkatnya 0, karena 1 min 1 ya teman-teman. Jadi di sini kita tidak tulis X-nya. Kenapa? Karena hasilnya adalah 1. Nah sedangkan 1 dikali dengan 2 hasilnya tetap 2. Seperti ini. Nah ini kan turunan keduanya sudah ketemu nih. Lalu setelah itu kita cari turunan ketiganya. Langsung aja kita hitung. 2 dikali dengan 60 hasilnya adalah 120. 120. Jangan lupa tulis X-nya ya. Di sini X. Lalu kita hitung pangkatnya. 2 diambil 1 hasilnya adalah 1. Maka untuk 60X kuadrat turunannya adalah 120X seperti ini. Nah lalu setelah itu kita cari untuk 12X. Jangan lupa kita tulis minusnya di sini ya. Minus. Nah setelah itu 1 dikali dengan 12. Karena ini X pangkat 1. Jadi 1 dikali 12 hasilnya adalah 12. Lalu pangkatnya 1 dikurangi dengan 1 hasilnya adalah 0. Maka X pangkat 0 hasilnya adalah 1. Nah sedangkan 1 dikali dengan 12 hasilnya tetap 12. Lalu kita pindah ke sebelah kanan. Nah di sini karena tidak ada X-nya, maka hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena jika tidak ada X-nya berarti X pangkat 0. Nah sedangkan 0 dikali dengan 2 hasilnya adalah 0. Seperti ini. Nah maka kesimpulannya adalah turunan ketiga dari fungsi 5X pangkat 4 minus 2X pangkat 3 plus X kuadrat, turunan ketiganya adalah 120X minus 12. Ini nolnya kita hilangin aja ya teman-teman. Kita hapus. Oke, jadi ini adalah turunan ketiga dari 5X pangkat 4 minus 2X pangkat 3 plus X kuadrat. Gitu teman-teman. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman kurang paham atas apa yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau teman-teman belum paham langsung aja tanya di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah nanti saya jawab. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah ragu untuk bertanya. Nanti pasti saya jawab. Kenapa?
Karena jika teman-teman tidak paham pada materi yang ini, teman-teman pasti akan kesulitan untuk memahami materi selanjutnya. Gitu teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Silahkan tekan tombol like dan silahkan share kepada teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian bisa tahu apa yang sudah kalian tahu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.